nggak puasa kalau nonton, kamu tahu itu, karena pernah dikuasai oleh komunis, tapi identitas muslimnya tetap masih ada. Ya, itu saya Pak, hati-hati, makanya komunis jangan dianggap biasa. Ya, pernah berkuasa itu, dikuasai oleh Stalin dulu ya. Ya, Stalin dulu. Nah, beliau disebut namanya Amirul Mukminin fil Hadis. Gelar beliau namanya Amirul Mukminin fil Hadis. Ya. Kalau mukmin apa? Pemimpin segala orang yang beriman dalam ilmu hadis. Dia menulis lebih dari dia belajar gurunya lebih dari 1000 guru. Gurunya berapa? Ya, min alfi aktsar min alfi syaikhin. Ya, aktsaru keterangan sebagai hal itu lebih dari banyaknya min alfi syaikhin, beraksar dari 1 juta guru belajarnya. Berapa guru belajar? Berapa guru? Sekarang orang entengnya menjelek-jelekan Imam Bukhari. Di itu ada tuh Pak. Ya, di itu orang menjelek-jelekan Imam Bukhari. Lu guru berapa? Ya. Berapa juta hadis? Ya. Benar nggak? Sekarang pakai ngomong ya. Saya kadang sengaja kalau itu saya dari ceramah orang kayak gitu, saya tulis, orang belajar harokatnya jangan baca salah. Harokat baca salah. Nah, bagaimana ilmu nahwu yang beres menyalahkan para ulama yang luar biasa, tapi muridnya banyak banget, heran ya. Benar, itu banyak banget. Al-Ghazali katanya nggak ada kritik lagi. Benar nggak? Bagaimana ada kerajaan Demak, ada kerajaan gitu ya, Cirebon, masih sama kerajaan Cirebon, kesembuhan kalau masih ada, masih ada bukunya, ada Sunan Gunung. Ya mesti. Contoh aja. Ini titip kadang-kadang, ya Allah. Ya. Gurunya dan murid-muridnya Imam Bukhari, Imam Tirmidzi yang di bawahnya murid Imam Bukhari, Abu Khuzaimah muridnya Imam Bukhari ya. Beliau lahir tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia tahun 256. Ya, 256. Jadi punya berapa? 194. Ya. Sampai 256 dalam tahun ini. Ya, sampai 60 ya, 60 ya. Ya. Nah, kalau Imam Muslim nama asli. Nah, Imam Muslim itu nama asli namanya Muslim Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi. Naisaburi mana Naisaburi? Tahu nggak? Di Iran sekarang. Dulu Iran itu Sunni Pak. Dulu Iran Sunni. Imam As-Sayraji itu dari Iran, Imam Ghazali dari Iran. Dilihat ya. Dulu Sunni, kemudian dikuasai oleh Syiah. Maka sekarang adalah Syiah. Sama dengan yang kemarin perang Uzbekistan. Ya, perang dengan Armenia. Mayoritas Syiah dulu dan Sunni. Karena pernah dikuasai oleh wilayah Iran dulu. Ya. Kemudian lagi beliau ini juga disebut A'immatul A'lam namanya. Jadi imam segala bidang ilmu, luar biasa kan? Dia sama. Beliau ini adalah luar biasa, menguasai hadis yang banyak dan termasuk kitab yang sahih. Lahir beliau tahun 204 dan meninggal dunia tahun 261. Jadi umurnya hanya 57 tahun ya, 57 tahun. Kemudian Abu Dawud, Imam Abu Dawud, nama aslinya Sulaiman bin Al-As'as As-Sijistani. Sama dari Asia Tengah. Ya, Asia Tengah semua nih. Mau dari Asia Tengah, Muslim dari sebelah situ juga ya. Bukan orang Arab juga kan? Iya, orang asli itu.
Beliau mendengar langsung dari Imam Ahmad, ya, Sulaiman Al-Harab dan lain-lain. Ya, itu Imam Abu Dawud ya. Kemudian Imam Tirmidzi juga beliau berasal dari Kirgistan. Tirmiz dari Kirgistan, sama hasil lagi. Ya. Kemudian nomor 5 Imam An-Nasai berasal dari Khurasan, sama lagi Asia Tengah lagi Pak. Di Asia Tengah itu sumber orang lama dulu. Ahmad bin Sa'id Al-Khurasani, nama aslinya dari Imam An-Nasai, ya, dari Khurasan. Saya nggak sebutkan banyak-banyak asalnya aja deh. Kalau saya sudah baca satu begini, Ulida Salata Khamsa Asalata Wa Mi'atai, berbahasa Arab ini. Ahmad bin Sa'id Al-Khurasani nisbatun ila nisa'i Madinah di Khurasan. Beliau dinisbatkan seorang pada wanita kota Khurasan. Karena disandarkan nama aslinya Ahmad bin Sa'id, tapi dikenalnya Imam An-Nasai. Ya. Beliau lahir di sini wal Ulida sanata khamsa asarata wa mi'atai, tahun 215 Hijriah. Sami'a min Sa'id wa Ishaq bin Rahawi wa ghayruhu min a'immati hadisan di Khurasan wal Hijaz wal Iraq wa Misr wa Syam wal Jazirah. Beliau itu merantau belajar hadisnya ke Khurasan, ke Hijaz, Mekah, Madinah, ke Irak, ke Mesir, ke Syam. Ya. Belajar maninya dulu Pak. Berapa lama? Ya. Ini contohnya kalau saya baca satu-satu itu, saya nggak terangkan satu-satu. Ini hanya contoh saja bahwa ahli hadis itu bukan menjaga kita tunggu di musola berapa. Gurunya yang datang. Udah begitu nggak pada datang. Benar nggak? Imam Bukhari gurunya 1000 lebih datangin ke Mekah, Madinah, Irak, Syam, itu datang Pak, datangin satu-satu. Kemudian nulis hadisnya di Masjidil Haram. Ketika nulis hadisnya itu sholat sunnah dulu, ya, baru dia nulis. Kalau kita sekarang nulisnya apa? Inspirasinya lagi nongkrong di WC, judulnya ini. Bahkan lagi nongkrong mundur, ada nggak? Lagi mundur, wah inspirasi, itu ya. Beda Pak. Itu bedanya. Ulama terdahulu. Jadi kalau saya baca satu-satu kayak gitu, saya nggak baca satu-satu. Keterangannya di bawah banyak, saya nggak baca satu-satu. Ini hanya memberikan motivasi aja ya, motivasi bahwa ulama hadis tidak sembarangan. Karena dilemah-lemahkan itu. Dan beliau salah satunya itu istautonan, beliau tinggal kemudian berada di Mesir. Ya, tapi dikuburkan di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Yerusalem disebut namanya Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas, tapi sekarang disebut Yerusalem. Wilayah mana? Palestina apa Israel? Kata Badrul Zaman itu orang yang Palestina keluar aja dari Israel, dari negaranya. Kenapa? Lu dorong aja yang wilayah Palestina ada aja. Kemudian Imam Ibnu Majah itu, nama Ibnu Majah itu engkongnya sebenarnya, nama aslinya Abu Abdullah Muhammad, namanya Muhammad bin Yazid. Orang tak kenal, tahunya Ibnu Majah, nama aslinya Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Buzawaini. Iya. Nama aslinya Muhammad bin Yazid, itu ada tahu. Nama aslinya itu saya nggak sebutkan, lebih lanjut banyak kata. Banyak keterangan bahwa lahir sekian, meninggalnya sekian, di mana banyak. Nah, itu sudah selesai. Kemudian rawi-rawi yang lain sudah sebutkan bahwa Sa'ar, bahwa Sintar, bahwa Khamsah ya, seperti itu. Kemudian wasami'u
ahkam hukum, menerangkan tentang dalil-dalil hukum, maksudnya gitu. Wallahu as'alu, wallaha as'alu, hanya kepada Allah saya meminta, mohon, Allah yaj'ala ma'alimnahu, supaya tidak menjadikan apa yang saya ketahui alaina wibalan, yang menyebabkan kami ini berakibat buruk, ya, kebaikan maksudnya. Wa anjir dan zakona, dan memberikan karunia kepada kami al-amal, untuk bisa mengamalkan bima yurdihillah, sesuai dengan apa yang Allah ridhoi terhadap kitab ini. Nah, baru siapakah Ibnu Hajar Asqalani? Supaya tahu Ibnu Hajar siapa. Kita kenal Imam Ibnu Hajar, nama aslinya Ahmad bin Ali bin Muhammad Abul Fadl Al-Kardani Al-Ma'ruf bin Hajar Al-Asqalani. Nama lengkapnya Ahmad bin Ali bin Muhammad, tapi orang lebih kenal Ibnu Hajar. Jadi orang kadang-kadang lebih kenal zaman itu gelarnya daripada nama aslinya. Kayak Imam Syafi'i bukan nama aslinya itu, tapi nama empoknya. Ya. Jadi orang itu kadang-kadang lebih dikenal bapak oyernya daripada nama anaknya. Artinya anak hendaklah jangan meninggalkan kesolehan orang tua, walaupun dia lebih soleh daripada orang tuanya. Ya. Nah, sekarang kan malu disebut bapaknya ya. Disebut lagi mayami. Orang dulu juga kalau bapak gitu. Termasuk Al-Misri. Ini Al-Misri artinya apa? Beliau memang orang Mesir. Mesir, Al-Misri. Asy-Syafi'i artinya beliau ulama dalam kalangan mazhab Syafi'i. Perlu kita ketahui Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i, Pak. Beliau penuh. Imam Ibnu Hajar mazhabnya Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i, gitu Pak. Imam Tirmidzi mazhabnya Syafi'i. Imam Baihaqi mazhabnya Syafi'i. Imam Ibnu Khuzaimah mazhabnya Syafi'i. Ya, di ahli hadis banyak yang mazhab Syafi'i. Nah, maka kalau ketika Syafi'i dia murid-murid ahli hadis yang Syafi'i, Pak. Iya. Beliau murid biasa, Pak. Di sini muridnya apa sih? Enggak ya, di sini ya. Apa? Ada yang enggak gitu. Kalau saya tergantung. Ya, kalau di sini kalau saya pun kalau enggak ya enggak gitu aja. Ya, gitu kayak ada Imam Ahmad bin Hanbal ikutin gurunya. Ya, tapi Imam Syafi'i ketika di Baghdad di situ enggak perlu juga perlu biasa aja. Kalau ulama terdahulu enggak perlu biasa, kalau sampai kata-kata benar. Lu bid'ah gitu kalau macam dulu sih kagak. Salah paham sendiri. Ya. Nanti saya terangkan cara mengambil dalil gitu ya. Kenapa kok bisa beda-beda gitu ya. Hadirin yang masalah rahimahullah, al-alama diberi gelar al-alama, orang yang dalam ilmunya. Iya. Alamul a'immatil a'lam. Alam itu artinya isim alam ya. Isim alam itu apa? Dunianya ya. Dunianya para imam. Dunia para imam. Dunianya para imam. Apa yang sangat dalam ilmunya. Ya. Umdatul muhaqqiqin, pegangannya orang yang mencari landasan kebenaran. Umdah itu patokan. Muhaqqiq, orang yang meneliti hakikat kebenaran sesuatu. Wa khatimatul huffaz, dan penutup para penguasa yang hafal betul hadis. Iya. Kenapa gelar-gelar banyak? Lahir tahun Wulida Salatul Kalasin Wasabina Wasabimi'atin. Beliau lahir tahun 763 Hijriah, sekarang tahun 1443, berarti 700 tahun yang lalu. Ya. Maka walidu huwa tiflun, bapaknya meninggal dunia dia masih bocah, anak yatim
yatim jadi ulama besar. Ya, anak yatim menjadi ulama besar. Yang mana? Jadi orang yatim itu bukan menjadi landasan, dia itu jadi orang biasa. Satu orang luar biasa. Sama Imam Syafi'i juga anak yatim. Rasulullah Nabi Muhammad anak yatim. Gitu kan ya? Soeharto anak yatim. Kalau yatim orang besar kan yatim. Iya. Saya juga anak yatim, Pak. Benar, Pak. Saya meninggal bapak saya umur 5 tahun. Boleh. Bapak saya meninggal ketika saya umur 5 tahun. Jadi orang yatim bukan karena nggak bisa, Pak. Ya. Jangan menganggap orang punya orang tua karena lebih malas. Kenapa? Cengeng. Ya, maka saya pendidikan saya jangan cengeng. Tinggal di mana saja silakan. Ya, yang laki-laki sekarang di Ciputat, yang perempuan ada di Aceh. Jauh kan? Ya, ada di mana aja. Ya, yang penting apa? Pada belajar di mana aja. Itu mereka semuanya para ulama seperti itu. Pada kala Alkitab pada ikmal khamsis ini beliau ada kala kitab, artinya dia ada kala masuk asalnya, maksudnya hafal betul dalam-dalamnya. Ada kala masuk artinya. Kita maksudnya apa? Al-Quran dia hafal betul dalam-dalamnya Al-Quran. Umur apa? Khamsas ini umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Anak kita 5 tahun berapa? Main Filipin 5 tahun ada orang kita betul-betul dalam terhadap Al-Quran 5 tahun. Wajar dah. Wahadnya di ami arba'in wa thamani wa sab'atin, beliau pergi haji pada tahun 784. 784 berarti umur 9 tahun pergi haji. Dan akhirnya tahun salah wasakin. Ya, ini arba'in wa thamani 11 tahun. Beliau pergi haji umur 11 tahun. Kita pergi haji, ada yang pergi haji. Ada sudah pergi haji belum? Ini belum ada haji. Belum ada satu pun. Belum dapat belum? Ya Allah, kalau melihat di mana rekening, bukan rekening khusus. Bisa gitu kok, bukan rekening sendiri, bangunan diri syariah saya buka. Kurangnya masih 30 juta lebih. Karena berdua, dia saya berdua punya istri. Nah, akhirnya punya, udah daftar aja sekaligus buat dapat. Jamaah saya bener tadi mau belum lagi belum udah daftar lagi mau daftar udah mau rekeningnya sudah cukup duitnya belum. Jam 2 malam saya kepil 2 malam kan mohon izin ganggu tidurnya sebentar. Jadi bangun Pak, kenapa? Besok lihat rekeningnya ditambahin Pak, tambahin. Saya pagi jam habis subuh ada kan lihat rekeningnya ditambahin lagi sama yang lain lagi cukup saya bisa pergi berdua. Alhamdulillah itu di tempat lain gitu. Kalau di sini nanti yang umrohkan di sini jamaah sini aja. Gitu, insya Allah bisa. Saya acara pergi kan tadi dulu tadi urusan kue urusan saya semua kata jamaah gitu ibunya saya urusan buah-buahan dari kami semuanya enak Pak. Ya ada di Al-Hidayah gitu. Betul. Mau berangkat ada yang asuh lagi ini buat jajan di sana lumayan masuk 5 juta kan lumayan. Itu jadi usaha juga berkah